Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Alhamdulillah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon pertolongan, memohon ampunan, dan semoga kita semuanya termasuk hamba Allah yang selalu mendapatkan hidayahnya. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, kita akan masuk ke bab berikutnya. Sebenarnya ada bab yang kemarin, bab 4 tentang Asmaul Husna. Kita mencoba langsung ke bab 5, yaitu beriman kepada malaikat, para malaikat. Ya, sekali lagi bahwa keimanan kita selain kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, juga meyakini adanya para malaikat Allah, yaitu satu jenis makhluk ciptaannya yang termulia, gitu ya, yang termulia sekaligus salah satu hambanya yang terhormat. Jadi Allah menciptakan mereka para malaikat dari cahaya, sementara Allah menciptakan manusia dari tanah. Min sulalatin min tin, dari sari tanah, gitu ya, yang tanah, jadi bukan tanah sembarang tanah, gitu ya. Jadi kalau di sini disampaikan manusia itu dari tanah kering seperti tembikar, dan menciptakan jin dari nyala api, ya. Allah Ta'ala juga memberikan tugas kepada masing-masing malaikat untuk dilaksanakan. Jadi ada di antara mereka yang memang tugasnya menjaga para hamba, mencatat amalnya, raqib dan atid, menjaga surganya, apa? Ridwan, gitu ya, atau menjaga neraka Malik, ya, beserta segala siksanya. Ada pula yang tugasnya bertasbih sepanjang malam dan siang tanpa putus-putus. Ya, tugasnya ya bertasbih saja, gitu ya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi tidak putus-putusnya. Allah Ta'ala juga membeda-bedakan mereka, ya. Antara mereka ada malaikat yang didekatkan, artinya dekat dengan Allah, gitu ya. Al-Muqarrabun, seperti Jibril, Mikail, dan Israfil. Itu ada pula yang tidak, gitu ya. Nah, iman kepada malaikat pertama-tama berdasarkan petunjuk Allah Ta'ala bagi setiap muslim, bagi setiap kita yang mengaku muslim, kemudian berdasarkan dalil-dalil nakli dan dalil akli. Yang pertama, dalil naklinya, perintah Allah Ta'ala untuk mengimani para malaikat dan memberi pemberitahuan dari Allah tentang para malaikat yang ada di dalam surat An-Nisa yang berbunyi, wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa kafir di sini adalah mengingkari terhadap Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Nah, ini surat An-Nisa ini rangkuman dari kewajiban untuk beriman, mengimani, gitu ya, adanya Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, dan hari akhir. Begitu pula dalam firman-Nya di dalam surat Al-Baqarah ayat 98,
barang siapa menjadi musuh Allah, menjadi musuh malaikat-malaikatnya, musuh rasul-rasulnya, ya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. Demikian juga firman Allah, Al-Masih sekali-kali tidak enggan menjadi hamba bagi Allah dan tidak pula enggan malaikat-malaikatnya yang terdekat kepada Allah. Jadi ini dalil-dalil tentang malaikat banyak. Begitu juga di dalam surat Al-Haqqah yang artinya, dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit, dan pada hari itu 8 orang malaikat menjunjung ars Tuhanmu di atas kepala mereka. Dan tiada kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari malaikat. Banyak ini dalil-dalilnya ya. Lalu sedangkan malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan salamun alaikum bima sobartum. Jadi itu. Lalu yang kedua, pemberitahuan dalil nakli dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sewaktu berdoa dalam sholat malam tentang para malaikat, ya, Allahumma Rabbi Jibrila wa Mikaila wa Israfila, gitu ya. Dan selanjutnya yang mungkin artinya saja, ya Allah, Rabbnya Jibril, Rabbnya Mikail dan Israfil, sang pencipta langit dan bumi, yang mengetahui hal gaib dan hal kasat mata, engkau memutuskan perkara yang diperselisihkan di antara para hambamu. Berilah aku petunjuk tentang kebenaran yang diperselisihkan dengan seizinmu. Seizinmu di sini Allah SWT. Begitu pula dalam sabdanya, langit bersuara dan memang pantas baginya bersuara. Pada setiap bidang seluas 4 jari di langit pastilah ada 1 malaikat yang bersujud. Jadi jumlah malaikat itu tidak terhitung ya. Jumlahnya banyak sekali. Bukan hanya yang perlu kita yakini hanya ada berapa? 10 ya. Pada dasarnya jumlah malaikat banyak sekali. Begitu pula dalam sabdanya, Baitul Ma'mur setiap hari dimasuki oleh 70.000 malaikat. 70.000 malaikat. Kemudian mereka yang sudah masuk tidak pernah masuk lagi. Berarti kan apa? Bergantian ya. Kalau sudah masuk 70.000 malaikat gitu ya. Kalau sudah masuk gak masuk lagi, artinya berarti ada lagi gitu ya. Di sabda yang lain, pada hari Jumat di depan semua pintu masjid ada para malaikat yang mencatat. Dicatat orang yang pertama masuk, kemudian dicatat setelah orang yang pertama dan seterusnya. Apabila imam sudah duduk, mereka melipat lembaran buku catatan dan hadir untuk mendengarkan khutbah. Ya. Jadi makanya kalau orang tua kita, ayo nang berangkat salat Jumat leng, ben gak entuk apa telur gajah, telur gajah atau apa dapat telur dan sebagainya, gitu ya. Ya kan kita ini kadang wis engko nek mari nek wis kate iqomah, padahal rentetan tadi itu. Ya, jadi malaikat itu apabila imam sudah duduk, mereka melipat lembaran buku catatan dan hadir untuk mendengarkan khutbah. Artinya di situ sudah tidak dicatat lagi gitu ya. Wallahu alam ya. Begitu pula dalam sabdanya, malaikat terkadang menemaniku dalam wujud seorang laki-laki. Lantas dia berbicara denganku, aku pun memperhatikan apa yang dia katakan. Itu dengan Rasulullah ya. Ada lagi sejumlah malaikat pada malam hari dan sejumlah malaikat pada siang hari, ya, saling bergiliran menjaga kalian. Menjaga kalian di sini sabda Rasulullah menjaga kita semuanya. Apalagi ya ada beberapa nanti hal yang ada kaitannya dengan kita gitu ya. Begitu pula dalam sabdanya,
Dia Allah menciptakan malaikat dari cahaya, dia menciptakan jin dari nyala api, dan dia menciptakan Adam dari apa yang telah dia sebutkan kepada kalian. Tuh. Jadi termasuk mungkin tidak tercantum di sini orang yang sedang bermajelis, orang yang sedang menuntut ilmu juga dikelilingi para malaikat. Insya Allah seperti kita saat ini juga di sekitar kita juga ada para malaikat, gitu ya. Yang ketiga, kesaksian banyak sahabat Nabi yang melihat para malaikat pada perang Badar. Para sahabat juga melihat Jibril, pembawa wahyu, ya, lebih dari satu kali. Jibril terkadang datang dalam rupa Dihyah Al-Qalbi, nama seorang sahabat, ya. Itu, dan para sahabat menyaksikannya. Paling masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Al-Khattab dalam Sahih Muslim, ya. Di sana disebutkan bahwa Rasulullah bertanya, tahukah kalian siapa yang bertanya tadi? Gitu ya. Mereka berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau bersabda, itu adalah Jibril, dia datang untuk mengajari kalian tentang urusan agama kalian. Jadi kadang-kadang mendatangi, gitu ya, membersamai, gitu ya. Lalu keimanan miliaran orang mukmin terhadap para malaikat yang notabene mereka adalah pengikut para rasul di setiap waktu dan tempat. Mereka juga mempercayai pemberitahuan para rasul tentang malaikat tanpa sedikit pun keraguan. Ya, ini ada yang terakhir tentang dalil-dalil akli. Nah, akal tidak menilai mustahil adanya malaikat apapun, menafikkan keberadaannya. Sebab akal hanya menilai mustahil ataupun menafikkan terhimpunnya dua hal yang saling berlawanan. Contohnya, keberadaan dan ketiadaan sesuatu pada saat yang sama, atau terhimpunnya dua hal yang saling bertolak belakang, semisalnya terjadi kegelapan dan cahaya secara bersamaan. Sedangkan mengimani malaikat itu sama sekali tidak meniscayakan terhimpunnya kemustahilan semacam itu. Lalu yang kedua, salah satu hal yang tidak bisa dibantah oleh semua orang cerdas adalah bahwa jejak sesuatu menunjukkan keberadaan sesuatu itu. Apabila demikian, maka para malaikat meninggalkan banyak jejak yang memastikan dan menegaskan keberadaan mereka. Jadi jejak-jejak di antara mereka itu pertama, sesampainya wahyu kepada para nabi dan rasul, ya, yang menyampaikan itu jejak-jejak, ya. Sebab biasanya wahyu sampai kepada mereka melalui perantaraan Ar-Ruh Al-Amin, yaitu Jibril, malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu, gitu ya. Kematian para makhluk melalui pencabutan nyawa, ini adalah jejak yang jelas, serta menunjukkan keberadaan malaikat maut beserta para pembantunya. Allah Ta'ala berfirman, malaikat maut yang diserai untuk mencabut nyawamu akan mematikanmu, gitu ya. Jadi kalau doa kita yang kita sering, yang sudah masuk, kalau kita kepengen hasanah dunia akhirat, sebenarnya Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, keselamatan fid din, keagamaan, wa afiatan fil jasad, kesehatan badan, wa ziyadatan fil ilmi, bertambah ilmunya, gitu ya. Berikutnya Bang, wa barakatan fil rizki, keberkahan rizki itu. Wa taubatan qoblal maut, taubat sebelum kematian. Lah itu kematian semuanya itu. Kematian semuanya. Jadi hidup juga tentang kehidupan kita, kebaikan kehidupan kita dan kehidupan sebelum dicabut nyawanya sampai dicabut nyawanya, gitu ya. Itu di doa itu yang mungkin saya sendiri sering membaca itu.
Jadi itu mungkin, dan yang pasti yang manusia terjaga dari gangguan, kejahatan jin dan setan. Jadi padahal manusia hidup di tengah-tengah jin dan setan, karena memang di sekitar ini dan mengikuti kita semuanya, ya termasuk penggoda agar kita ikut bersamanya, yaitu bersama dengan setan gitu ya, dari golongan jin dan golongan manusia. Jadi setan itu juga ada dari golongan manusia, bukan hanya jin saja. Mungkin itu secara ringkas keimanan kita kepada para malaikat. Kita meyakini bahwa para malaikat adalah ciptaan Allah yang paling mulia dan paling taat, tidak pernah mengingkari ya akan sesuatu yang menjadi perintah Allah SWT. Insya Allah di pekan berikutnya kita akan mempelajari beriman kepada kitab suci. Kita akhiri dengan membaca akhirul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.